Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawa salafuna salih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbing firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi. Suatu makin jenengan mencintai tanah air, maka jenengan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pramila Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an misalnya beliau di dalam Al-Qur'an dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkali-kali Allah itu mendahulukan urusan tanah air. Nah, Rabbana inni askantu Rabbana ja'al hadza baladan aminan. Jadi tanah air itu dinomorsatukan. Ketika panjenengan menomorsatukan tanah air, mementingkan kepentingan daerah daripada kepentingan yang lain, maka delala semua itu akan diberi mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Man tabahhara fi ilmin wahidin tabahhara jami'al ulum. Bon, aku tak fokus ngurusi Masjid Abu Bakar, Masjid Khalid bin Walid. Kalau tak fokus ngurusi kampung niki, kalau tak fokus ngurusi daerah mriki. Dengan jenengan istiqomah dan fokus seperti itu, maka delalah urusan yang besar akan diberi mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabahhara fi ilmin wahidin tabahhara jami'al ulum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tumpah darah tidak boleh dilupakan. Tumpah darah. Walau anna katabna 'alaihim an yaqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Kanjeng Nabi, nak jenengan disuruh milih Kanjeng Nabi di dalam tafsir Ruhul Bayan, kitab tafsir Ruhul Bayan. Nak jenengan dipun dawuhi untuk milih Kanjeng Nabi, pilih jenengan itu mati di tanah Saudi Mekah, atau kamu diusir dari kota Mekah. Maka Kanjeng Nabi mengatakan lebih baik aku mati di kota Mekah daripada aku harus diusir atau lari dari kota Mekah. Maka para ulama ahli tafsir berpendapat hadhil ayah dalalatun ala anna hubbal watan min iman wa masyru'iyati. Jadi ini ayat kata para ulama ahli tafsir itu menunjukkan bahwasanya mencintai tanah air, mencintai kampungnya jenengan, Pak, mencintai RT panjenengan, mencintai tumpah darah panjenengan itu merupakan salah satu syarat orang disebut sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wonten kitab naminipun kitab Tuhfatul Ahwadi ala Syarhi Sunan At-Tirmidzi karya Syekh Taqiyuddin As-Subki, Syekh Sofi Rahman Al-Mubarakfuri, dikatakan wala ana akhiru hadzal ummati awwal. Kadang-kadang bapak-bapak iki nak delok-delok kok ketemu mun sepuh sedaya ngene iki. Tak olah balik kok mboten ada sing di bawah 20-an tahun. Tapi materinya sesuai. Jadi kadang-kadang al-haram niku asbahul masaib, tiyang sepuh sing pun sepuh tenan nggih. Kadang-kadang dipun paringi setunggal cobaan, Pak. Napa? Putune ora patek manut, menantune mboten patek manut. Kenapa? Wala aina akhiru hadzal ummati wa jenengan tidak punya kontribusi sama sekali terhadap tanah air. Misal ngapunten nggih,
jenengan dulu aslinya itu Demak, dia paling boten jenengan setahun sepindah rawuh teng Demak nggih, mengunjungi tempat tanah airnya, syukur-syukur derek bantu apa cat masjid dan seterusnya. Nah ini penting sangat, Kanjeng Nabi niku mencontohkan penting sangat kita itu punya peran yang baik untuk kemajuan tanah air tanah air. Tanah air itu bukan cuma negara nggih, RT panjenengan, tempat jenengan riyen sekolah SD, SMP, SMA itu tanah air yang harus kita muliakan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampai-sampai napa jenenge Kanjeng Nabi niku dalam syariat Islam itu diperbolehkan kita itu menulis nisbat. Nisbat misalnya jenengan namanya sinten? Muhammad Al-Jateni. Nah niki. Abdullah Al-Paluri. Nah, mboten napa-napa. Ali As-Solowi, mboten napa-napa. Itu dianjurkan di dalam syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama kan mboten. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani saking daerah Jilan. Ya, kemudian saudara Imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari dari Bukhara, desa Bukhara. Misalnya Syekh Ali Al-Yamani saking Yaman. Syekh Ali Al-Yafi'i. Misalnya seperti itu. Jadi tidak merupakan tanah airnya, bangga dengan tanah airnya. Pun nomor kalih Bapak Ibu yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nomor 2, kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikirkan anak muda. Kan jadi saya kira ya apa yang saya baca dalam kitab ini sesuai. Karena jelaslah Sumpah Pemuda nggih Nabi mawon kula wingi. Anak muda itu dipikirkan. Pak, kapan sebenarnya kita itu harus memikirkan anak muda niku? Sebisa mungkin mulai jenengan badhe pados mantu, badhe nikah ki putra sampun dipun niati. Dipun ngendikaken kados dipun ngendikaken Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ya Allah, kula pados mantu kangge pados kanca berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cuman ada segala tafsir Bapak Ibu teng Mesir niku teng Al-Azhar Kairo, ada tafsir namanya tafsir Jami'ul Bayan min Khulasati Suwaril Quran karya Syekh Muhammad bin Sulaiman. Niki tafsir terkenal teng Mesir, tapi teng asli daerahnya orang terkenal. Nah niku tafsirnya 3 jilid. Karya siapa Pak? Karya tiang Tegal Sari Solo, namanya Mbah Muhammad bin Sulaiman bin Zakaria. Anu dalemipun leripun Masjid Tegal Sari Takmirul Islam. Iku dipun ngendikaken wonten kitab niku wa yambahi liman arada ayyakuna waladahu aliman fahdharil ghuraba. Tiyang niku nak pengin anak-anakipun, putra-putrinipun sukses dalam berbagai bidang. Maka inti yang utama adalah punyailah cita-cita anakku meh tak dadekke pengurus takmir utawi pengurus majelis taklim. Dua niku tok niate. Dua niki nak jenengan niati delalah cita-cita yang lain diberi sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Kados yang dicontohkan sinten? Nabiullah Imran alaihi salam. Ilqalat imra'atu Imran rabbi inni nadaratu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni. Ya Allah, kula niku nadar nak anakku niki besok meh tak dadekke pengurus takmir masjid dan seterusnya. Saking hebatnya niat pengen punya anak jadi takmir masjid, Pak. Saking hebatnya niat ini, niku sampai-sampai gak ada putu, tidak cuma menjadi nabi, Pak. Bahkan dituhankan oleh umatnya Nabi Isa alaihi salam. Saking dahsyatnya energi niat pengen gak ada anak jadi pengurus takmir. Nggih Bapak Ibu nggih. Niki. Jadi takmir niku luar biasa, niki luar biasa. Kudune rebutan nggih. Mbeki dados pengurus takmir rebutan mboten? Pemilu mboten? Kudune coblosan nggih mboten ya. Coblosan. Riyen kula niku nate dugi teng setunggalipun kampung, Pak. Mriku niku kampung niku warga ngapunten pukul-pukulan, jotos-jotosan. Gara-gara napa? Rebutan adzan. Masyaallah. Jadi teng desa niku
adzan niku dadi sampai rebut jotos-jotosan. Tapi nggih jotos-jotosan mboten. Dados muadzin. Mboten nggih. Nah, alhamdulillah jenengan mboten pirsa. Kanjeng Nabi dawuh, "Lauro annas, andekan manusia tahu betapa besarnya pahala berdiri di shaf pertama ketika sholat atau wasohibul muadzin dan orang jadi muadzin kok jenengan pirsa di diblegerke, diketokke ganjarane, mungkin panjenengan akan ngesot atau saling membunuh untuk berebut berada di shaf yang pertama utawi menjadi seorang muadzin. Saking gedene ganjarane muadzin. Alhamdulillah mboten pirsa nggih Pak, mboten pirsa nggih. Nah, pirsa malah medeni. Artinya gede ganjaran ini, gede ganjaran ini. Sampai saat itu terus nganu, kalau nengah-nengah ibu ngeten mawon Pak, dijadwal. Nanti Pak A Senin maghrib, Pak B Senin Selasa maghrib dijadwal. Saking gede ini ganjaran dados takmir, dados apa niki muadzin kalih shaf pertama dalam sholat. Niki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi bagaimana kita menyiapkan pemuda mulai dari mau nikah dalam kandungan. Ya Allah, aku niat nikah, niat golek mantu, kersane gadah putu sing saged neruske takmir Masjid Khalid bin Walid. Delala cita-cita yang lain, pengen dados dosen, pengen dados menteri, polisi, diparingi gambil dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuman menteri, Pak, dados nabi, dituhankan loh, berhasil Nabi Imran alaihis. Bon. Yang berikutnya Bapak Ibu yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, agar anak-anak kula panjenengan, ini kan temanya Sumpah Pemuda, niku dados tiyang sing dipun paringi gampil di dalam menjalankan perkara yang baik, maka ikra'u surat al-qadr. Jenengan biasakan nak kepanggih dipun waoske surat al-qadr. Nggih, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Niku sing paling apik nak curhat teng kitab niku ping 11. Nak ketoke kok kesuwen nggih ping 7 mboten apa nembe tilem diwaosaken di sebul kitab bathuk napa teng awake, insyaallah putra-putri niku mbah piye modele. Daftar apa jenenge tentara mboten ketampi, daftar PNS mboten ketampi. Tapi teng ati wong tuwa niku tetep ayem. Ha nggih Bapak Ibu nggih. Delok anak niku ayem. Mas yo anak panjenengan banting HP cetep teng ati tetep ayem. Pokoknya modele anak pripun niku teng ati tetep ayem. Delok niku lho senang. Niku namanya qurratu ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Niki. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus penting sangat Bapak Ibu kula panjenengan niki gadah putra sing nyenengke. Hiburannya itu kan nggih putra nggih. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada dua perkara Pak Ibu yang kalau kita nggak hati-hati di dalam Al-Quran itu akan menjadikan kita menjadi orang yang jauh dari syariatnya Nabi Muhammad SAW. Dan mau Bapak Ibu, yang pertama nggih punika harta. Harta ini kalau kita nggak berhati-hati bahaya. Kulo niku bolak-balik matur kalian para jamaah, khususipun masalah zakat. Kan zakat kan sing wajib, nah sedekah kan mboten wajib, Pak. Sedekah mboten wajib. Zakat niku kudu hati-hati banget. Hati-hati banget. Nak sampai salah sasaran nggih, yang terjadi makanan yang kita makan menjadi tidak halal. Nauzubillah min dzalik. Paham nggih Bapak Ibu? Paling mboten ma'aman sing jenengan ma'am niku zakatnya harus tepat. Sampai kalau rencang-rencang pengurus pondok Raudhatul Muhibbin niku sampai prihatin, sampai kula niku nyuwun legalitas pemerintah kersane saged damel badan amil zakat piyambak pondok niku, sampeyan pun di ACC kula wingi. Tapi kula memang banyak fokus kepada jamaah sing kula isi mawon. Artinya jangan sampai salah sasaran. Kadang-kadang ngeten. Zakat diparingaken piyambak, plek kan tonggoku kae lho, nganu apa jenenge miskin loh. Kok sakit miskin? Miskin kan loh. Kadang ngomahe wae wis rapate jejeg terus motornya nggak punya mobil, paham nggih? Loh, namanya miskin niku mboten ngoten niku. Man lahu maulun au kasbun la yakfihi min kifayatih.
tiang orang yang punya harta, punya pendapatan tapi tidak memenuhi syarat untuk yaitu eh, tidak memenuhi syarat untuk tidak memenuhi kecukupan untuk biaya 1 bulan tersebut. Jadi bukan gampil zakat ini. Nah, zakatnya harus pas. Yang kedua adalah anak. Anak niki di sisi lain akan membuat jenengan menjadi ahli surga, tapi di sisi lain membuat jenengan bisa menjadi ahli neraka. Contoh, kalau anak kita pondokkan, dilalah kok hafal Quran. Man qara'al Quran fastadhara fa ahalla halalahu wa harrama haramahu adkhalahul jannah. Sinten sing kersa istiqomah maos Quran, deres Quran, ngaji Al-Quran dan berusaha sing penting berusaha, penting kudu pas. Berusaha mengamalkan isi Al-Qur'an. Maka orang tersebut berhak menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa syafa'u bi asyrati min ahli baiti. Orang kalau hafal Quran berhak mensyafaati 10 orang yang aslinya ahli neraka akhirnya menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi subhanahu wa ta'ala. Makanya kita semuanya perlu untuk istiqomah berusaha berhati-hati masalah harta sama awalukum innama awalukum wa auladukum fitnah. Kalau wingi kula dipun tamoni, Pak. Dipun tamoni namanya Pak Ibnu niku pimpinan KPK pusat. Bukan ketua tapi wakil ketua pimpinan KPK. Tapi kan jajaran pimpinan. Ngobrol dangu dalam. Masya Allah, godaan niku godaan harta itu sangat luar biasa. Jenengan beruntung mriki, Pak. Nah jenengan nang pusat mriki wah niki nak mboten saged jaga ati bahaya. Nauzubillahi min dzalik. Bon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amittana bil asrori. Terus yang nomor 3, untuk menyiapkan Masya Allah, untuk menyiapkan pemuda yang sukses untuk melanjutkan kampung niki, niku na Imam Nawawi dawuh wonten kitabipun, wa yustahabbu ayyatasaddaqa amama kulli dzi amrin muhimmin. Tengene kitab Majmu' Syarh Muhadzab. Anak niku nak saged istiqomah dipun bancai. Paham nggih? Anak. Yo syukur-syukur tiap dinten, nak mboten saged tiap minggu, nak kabutan tiap bulan. Nah, tiang Jawa niku biasanya pun hari lahirnya nggih. Senin Pon, Selasa Pon, pokoknya monggo lah. Nah, mboten nggih, tanggal lahirnya tanggal 1 Januari, tanggal 1 terus. Sing penting istiqomah. Anak niku nek dipun sedekah terus, dipun tirakati terus, delalah nggih saged dados tiyang sing dipun paringi sukses kali Allah Subhanahu wa taala. Sekelas Nabi Muhammad itu kan dipun tirakati kali Nabi Ibrahim, beliau nangis kali maus Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin selama 107 tahun, kemudian punya anak turun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditirakati. Nabi Nuh gadah putra-putra sing alim soleh, Hamsyam Yafid kan alih yalil, ini dipun tirakati. Beliau nangis poso 950 tahun. Hidupnya 1500 tahun. Beliau 950 tahun puasa full dalam rangka pengen punya anak yang alim, yang soleh, yang birrul walidin. Paham ya Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah Bapak Ibu sedaya, monggo kula panjenengan niki memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat, memperbanyak ndongake putra-putri sedaya. Untuk yang kelima niki pernah kula aturaken nak mboten kelentu setunggal tahun kepengker sing kelima niki. Tapi memang saat itu tidak ada hubungannya dengan Sumpah Pemuda, tapi lebih kepada hubungannya dengan nggih punika husnul khotimah. Napa? Kadang-kadang sedekah yang kita berikan kepada orang lain itu tidak langsung berefek kepada anak kita, tapi nunggu buyut atau mungkin canggah kita. Bahkan dengan tafsir Ibnu Katsir, karya Imam Ibnu Katsir, tapi ini buatan perpustakaan, perpustakaan buatan itu, perpustakaan masjid.
dereng kira-kira perpustakaan masjid. Kata niku mungkin kemenakan itu biasanya pun tiap tahun mesti enten bantuan perpustakaan masjid. Mesti nih, mesti wonten. Kemenakan Karanganyar lagi nih, niku biasanya pun wonten. Bantuan perpustakaan masjid niku wonten. Nah, minggu niki kita nggih wonten. Dan niku Imam Ibnu Katsir wonten kitab tafsir Ibnu Katsir dawuh bahkan kadang-kadang doanya orang tua itu baru akan diijabahi di keturunan ketujuh dari doanya orang tua. Sebabnya nopo? Benjenengan superior. Benjenengan itu boten fakhr, boten bangga dengan doa panjenengan. Kata sing kula contohaken ngeten. Banyak ulama meninggal dunia niku sing takziah gede. Kados Imam sinten Imam al Imam Abi Hasan Ali Al Mawardi sing takziah gede Pak, takziah gede. Kados Syekh Muhyiddin Abdullah Zaini niku sing takziah gede. Tapi bareng sampun sedo murid pidato cerita ngapunten sebenarnya Mbah Yai niki karyanya kathah. Karyanya kathah. Kitabnya banyak, kemudian bukunya banyak, setelah dibongkar ratusan buku, akhirnya masyarakat lebih sadar, lebih memuliakan Mbah Yai atau Syekh Abi Hasan Ali Al Mawardi. Imam Mawardi niku karyanipun dilebokaken goa. Terus matur sanjang gak dawuh kalih muridipun. Wahai muridku, aku tidak ridho kalau kitabku diketahui oleh orang sebelum aku meninggal dunia. Loh kok sakit Syekh? Aku tidak mau nanti kalau aku cetak sekarang, aku mengarang kitab bukan karena Allah, tapi karena pengen dimuliakan oleh manusia. Jadi banyak ngoten niku. Makanya kadang-kadang niku dongane awake dhewe niku mboten langsung diijabahi, mboten karena Allah benci, mboten. Cara Imam Ghazali dawuh, doa kita tidak langsung diijabahi karena Allah menunggu momen la fakhra lahu. Nunggu momen kersane kula panjenengan pun boten butuh kali ijabahi doa, tapi butuhe namung hormat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tenggene kitab Minahus Saniyah dipungendikaken Syekh Abdullah Ba'syaroni banyak Pak. Orang itu dia itu masya Allah. Banyak orang yang masya Allah. Banyak orang yang dia ibadah, membaca sholawat, zikir, tapi akhirnya bukan semakin dekat sama Allah, tapi dia semakin jauh dari Allah. Kenapa? Niatnya bukan karena Allah, tapi karena ijabahnya doa. Ini bahaya. Dan makanya kata Imam Ghazali, saya ulangi lagi, kadang-kadang dumone awake dhewe mboten patek langsung diijabahi karena dua perkara yang paling ketara. Yang pertama, khawatir mungkin nak langsung diijabahi jenengan mboten donga malih dumateng Allah Subhanahu wa taala. Berkali nak jenengan langsung diijabahi ada rasa fakhr, rasa sombong atau malah besok melih donga mboten keranten nyembah Gusti Allah, donga keranten butuhnya diijabahi doa. Nauzubillahi min dzalik. Makane hati-hati. Awake dhewe ndonga niku nggih keranten, ndonga niku bagian daripada kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah kita menyiapkan pemuda-pemuda yang hebat menurut Al-Qur'anul Karim, maka ketika menginjak umur 6 tahun, menginjak 6 tahun, menginjak 7 tahun, wa yambahi liman lahu waladun, sayugjanya orang kalau punya anak, paham ya? Sayugjanya orang itu kalau punya anak, maka umurnya menginjak 7 tahun, yaitu ayyu'allimas sholah, dipun mulai didik untuk mulai menjalankan atau membiasakan ibadah sholat. Kemudian menginjak 9 tahun kok tetap bukan purun sholat, dorobahu, orang tua diperintah oleh Allah untuk memukul anak tersebut, tapi dengan pukulan yang ghairu mubarrih.
Pokoknya pukulan yang membuat dia itu sadar tapi bukan menyakitkan. Ya dipukul pakai siwak, tek, dipukul pakai pulpen, ayo nak sholat, kan bukan menyakitkan tapi sadar, oh bapakku lebih tua. Jadi mukulnya pelan-pelan Pak. Nah, umur 9 tahun orang tua harus sudah mendidik anak pada tahap apa Pak? Wa yajibu ala kulli waladin ayyu'allimal ilma hatta yatarattab ila martabati sihhatil ibadah. Dan makanya monggo TPA Masjid Khalid bin Walid niki ketika anak itu sudah mau menginjak 9 tahun, pastikan ada program yang menuju pada satu titik bahwasanya anak ini dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang sukses. Bagaimana sukses memahami hukum fikih ibadah? Sakit sholat dengan benar, sakit zakat dengan benar, sakit puasa dengan benar, sakit haji dengan benar. Kalau haji nanti membutuhkan waktu. Tapi yang penting tiga niki. Oh, anakku wis paham carane poso. Anak tadi kita TPA itu programnya tiga itu dulu kalau 9 tahun. Dipastikan sudah bisa wudhu dengan benar. Kalau yang lain hukumnya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan anak tersebut menjadi orang yang berilmu, menjadi orang yang sukses. Kemudian fase yang berikutnya apa yang diperintah oleh orang tua? Yaitu ketika anak niku tadi anten senget dulu ketika anak itu sudah dilahirkan, maka orang tua niku ayyuhasinasmahu, jenengan diperintahkan oleh Allah untuk memberi nama yang baik. Nah, punten kita mundur sedikit, memberi nama yang baik. Nama yang paling baik nama Pak? Wonten kitab Fadilatut Tasmiyah bismi Ahmad wa Muhammad, maka nak jenengan Pak Bu pengen dados ahli surga gratisan, maka kasih nama anaknya dengan nama yang ada Ahmad utawi Muhammadnya. Man lahu waladun fasummiya bismi Muhammad au Ahmad tabarrukan wa muhabbatan. Barang siapa orang yang punya anak, ya kemudian dikasih nama anaknya ada Ahmadnya atau ada Muhammadnya, huwa wa mauluduhu fil jannah. Orang tua dan anaknya pasti menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amitana bil asrarihi amin amin ya rabbal alamin. Jadi Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalau punya anak perempuan itu dididik dengan baik. Man lau salasu banatin, sinten sing gadah anak wedok Pak Bu. Anak wedok kok dilalah sampai 3 utawi kalih mboten napa-napa. Kalih utawi 3. Turabbihin nabil khair, dididik kanthi sae. Gadah anak wedok kalih, dididik kanthi sae. Adkhalahullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wala adabin. Maka orang tuanya akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Jadi barang siapa orang yang mendidik anak perempuannya dengan baik, maka orang tuanya akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Begitu. Dan sampai kapan? Nah niki. Nak corot yang kitab Ihya Ulumuddin. Kula niku nak Senin pertama Bakdo asar kula niku istiqomah ngaos ihya teng. Kepengin programe niki UNS. Tenggene masjid UNS tapi tenggene laboratorium sengkilan masjid niku. Niku enten Pak wakil rektor rawuh setuju. Barang siapa di dalam kitab itu dipengetikaken
umurnya 20 tahun kok belum selesai semua bidang keilmuan agama, maka kurang. Sebisa mungkin 30 tahun itu anak sampun mapan, sampun gada istri. Pak, bagaimana biar istrinya itu mudah dapat istri, Pak, mudah dapat jodoh? Dipengertikaken ikro, bacakan anak putri panjenengan atau putra panjenengan surat Ar-Rahman, surat Ar-Rahman. Nah, dulu Pak, anak kula dereng pengen nikah ribut, tetep bacakan. Diniati nirakati anak. Setiap dulu mau surat Ar-Rahman kaping sepindah ibu-ibu terutama niki. Ya Allah, mugi-mugi dipun paringi mantu sing paling sae. Mboten sah nyebut-nyebut naon. Sing paling sae. Nam didetailke mboten napa-napa. Sing sugih, sampun PNS bersertifikasi, atau mungkin kalau niku ndelok komen nanti tiang-tiang polisi berpangkat. Disebut mboten napa-napa, tapi nak mboten minimal mantu sing saged nuntun anak kula saged kalih agama. Itu sing paling penting. Lah, kemudian setelah itu jenengan menikahkan. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, ya Allah teksnya, man zawwaja bintahu, sinten sing boten ngengel-ngengel anak perempuannya untuk menikah, ya dipersulit, ya usah kakian syarat kalih mahar sing angel-angel. Jenengan kok ngambilaken putri panjenengan niku menikah Bapak Ibu, maka sahalahullahu ta'ala al jannata, jenengan bakal dipun paringi gambil ugi mlebet surganipun Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Niki penting sangat. Sing penting putra-putri niku dipun pangestoni. Anak-anak niku nak dipun pangestoni, delalah nggih dipun paringi gambil sukses soleh kali Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir tentunya untuk membentuk pemuda yang luar biasa, anak sing luar biasa niku fahdaril ghuraba. Niki sekitar 3 tahun yang lalu yang terakhir niki nate kula aturaken tapi teng Almaming. Kula jadi ngaos mriki. Napa jenengan nak pengen putra-putrinipun dados napa? Mulyaken napa niki wau? Jenengan pengen putra-putrinipun dados tentara, nah tentara muliakan tentara tersebut. Jenengan putra-putrinipun pengen dados dokter, nah dokter niku seneng muliakan dokter tersebut. Dipun ngendikaken seman ahabba syai'an fa bi hubbihi a'tahullah taala. Sinten sing remen kali sesuatu, maka dengan cintanya tersebut Allah memberikan dia seperti yang dicintai tersebut. Ngoten niku. Jadi contohnya gampang kok ngeten. Tenggene Rembang niku wonten tukang ayam, potong ayam naminipun Pak Sutopo. Pak Sutopo niki beliau niku nek enten kiai rawuh dipun suguhi ayam sing gede-gede. Ayam sing istimewa, kan tukang ayam, pengusaha ayam. Terus pada suatu ketika enten kiai naminipun Mbah Kiai Khalil Ngasina. Pak Sutopo, sampai kok semangat banget mulyakake para kiai niku napa? Nggih Kiai, kula pengen anak turun kula dados kiai sedaya. Walaupun kula mboten saged ngaji. Lah, Pak Sutopo niki kan sugih, haji, Pak. Haji berangkat 3 bulan, di sana mungkin sekitar 3 bulan, pulang 3 bulan, wes tahun lah. Sampai teng Rembang, Pak Sutopo namine dipun gantos Mustafa. Anak kondur haji kan digantos Mustafa, gadah putra namine dipun paringi nami Bisri Mustafa yang akhirnya mau belajar agama sampai alim, dipek mantu kali Kiai Khalil tadi, dan akhirnya menjadi kiai besar, dan pondokipun saat ini kira langkung santrinipun 15.000. Masyaallah. Iki Pak. Bayi niku tukang ayam, mboten saged ngaji, gadah putra alim luar biasa. Keranten mulyakake niku. Jenengan pengen putra-putrinipun dados presiden, mulyakake presiden. Paham? Nah putra-putrinipun pengen dados artis, mulyakake artis. Watan insyaallah dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah
wa likulli niyatin sholihah wa ala ma nawa salafuna sholih ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi washabihi wa sallim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihi warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.